Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Setiawan dengan NIM 33020220141. Saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sifaul Amin. Saya di sini diberikan tugas untuk menjawab 10 pertanyaan. Dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaan dengan investasi konvensional. Investasi dalam pandangan syariah merupakan investasi dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya riba, maisir, dan gharar. Investasi syariah harus sesuai dengan hukum Islam, seperti diharuskan investasi dalam bisnis yang halal dan menjauhi bisnis-bisnis yang haram. Perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional ada beberapa hal. Yang pertama, dalam akad investasi syariah terdapat berbagai jenis akad. Misalnya akad mudharabah, akad ijarah, dan akad musyarokah. Sementara pada investasi konvensional hanya berjalan tanpa adanya berbagai jenis akad. Yang kedua, perbedaan dari ruang lingkup produk. Dalam investasi konvensional memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan investasi syariah, karena investasi konvensional dapat berinvestasi di berbagai jenis perusahaan tanpa ada batasan, sedangkan investasi syariah memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan investasi konvensional, karena produk-produk yang akan diinvestasikan diseleksi secara ketat agar memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep idle money dalam Islam. Dalam Islam, konsep idle money atau uang yang tidak diproduktifkan dilarang karena tidak menghasilkan manfaat bagi individu atau masyarakat. Uang seharusnya digunakan untuk berinvestasi atau digunakan dalam aktivitas yang produktif. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal berada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi efek dan penawaran umum antara entitas dan emiten. Pasar modal juga merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, berbagai surat berharga, dan produk turunan surat berharga. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferen. Perbedaan saham biasa dan saham preferen adalah jika saham preferen biasanya tidak memberikan hak suara kepada pemegang saham, sedangkan saham biasa memberikan hak suara, biasanya dengan 1 suara per saham yang dimiliki. Banyak investor yang mengetahui lebih banyak tentang saham biasa dibandingkan dengan saham preferen. Kedua jenis saham ini mewakili kepemilikan suatu perusahaan, dan keduanya merupakan alat yang dapat digunakan investor untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari kesuksesan bisnis di masa depan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan konsep kepemilikan perusahaan melalui saham. Kepemilikan perusahaan melalui saham adalah konsep di mana pemilik perusahaan yang disebut sebagai pemegang saham memiliki bagian dari perusahaan tersebut yang berbentuk saham. Setiap saham memiliki sebagian kecil dari perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen jika perusahaan memberikan keuntungan, serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam,
Jelaskan yang dimaksud dengan perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Perusahaan terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal atau UU-PM dan peraturan lainnya. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek atau pasar modal terbuka. Perusahaan terbuka adalah perusahaan berbentuk PT di mana kepemilikan sahamnya dimiliki minimal 300 pemilik saham dan mengantongi modal minimal 3 miliar sesuai peraturan pemerintah pusat. Perusahaan terbuka juga memiliki kewajiban pelaporan kepada BPOM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan wajib melaporkan kepada publik atau pemilik saham. Lalu perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU-PT dan dalam perundang-undangan terkait lainnya. Perusahaan tertutup adalah perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar modal terbuka dan sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan kepemilikannya hanya tercatat pada sejumlah saham saja. Perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban melapor kepada BPOM dan juga melapor kepada publik. Pertanyaan yang ketujuh, berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau Initial Public Offering adalah istilah di mana suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas atau pertama kali menawarkannya di bursa saham guna melakukan penawaran saham secara perdana kepada publik. IPO atau sering disebut juga sebagai go public ini menjadi penanda di mana perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Adapun tujuan dari IPO ini adalah agar perusahaan dapat mendapatkan modal dari luar. Dalam hal ini adalah investor. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan tentang pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Pasar perdana adalah pasar di mana segala efek diperjualbelikan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat ke bursa efek. Proses ini disebut dengan IPO atau go public. Harga saham pada pasar perdana ini bersifat tetap dan jumlah yang ditawarkan perusahaan pun terbatas dengan jangka waktu pesanan yang juga terbatas. Apabila investor mendapatkan saham yang lebih sedikit dibanding pesanan atau tidak mendapatkan sama sekali, maka investor bisa membeli saham melalui pasar sekunder. Lalu pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar sekunder merupakan pasar di mana segala efek yang telah tercatat di bursa efek diperjualbelikan kembali. Transaksi pada pasar sekunder ini sudah tidak terjadi antara investor dengan pemilik perusahaan, melainkan transaksi antara investor dengan investor lainnya. Harga dalam pasar sekunder dapat berubah-ubah karena adanya permintaan serta penawaran atas saham. Dalam pasar sekunder juga terdapat biaya transaksi jual beli yang dibebankan kepada investor. Jangka waktu pesanan di dalam pasar sekunder pun tidak terbatas. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Jelaskan bagaimana proses penyeleksian saham syariah. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat 4 prinsip penyusunan daftar efek syariah. Yang pertama, informasi ditelaah secara mendalam dan menyeluruh. Kedua, penelaahan dilakukan secara hati-hati dan konservatif. Ketiga, penelaahan dilakukan secara teliti dan memastikan kekuatan perusahaan. Dilakukan secara teliti dengan memastikan keakuratan data yang digunakan. 4. Setiap keuangan diteliti oleh 2 orang dan dilakukan telaah ulang oleh 2 orang lain apabila diperlukan. Sumber informasi yang digunakan adalah dari laporan keuangan. OJK melakukan seleksi saham syariah sebelum menetapkan daftar efek syariah. Proses yang pertama adalah penelaahan emiten dan perusahaan publik dengan cara
laporan keuangan direview oleh tim minimal 2 orang. Kemudian dilakukan rekonsiliasi sebelum dilaporkan kepada administrasi DES. Untuk emiten tertentu yang rasionya mendekati batas yang ditentukan. Batas yang ditentukan adalah utang berbunga kurang dari atau sama dengan 45% dari total aset. Pendapatan non halal kurang dari atau sama dengan 10% dari total pendapatan. Perusahaan ini akan dilakukan seleksi ulang oleh tim yang baru. Tahap selanjutnya dilakukan pembacaan ulang dan isu lainnya oleh tim besar. Sebelum OJK menetapkan DES, dilakukan rapat pleno bersama tim DSN, MUI dan BEI. Pada hal-hal tertentu, OJK mengkonfirmasi kembali kepada DSN MUI untuk menanyakan kebijakan sebelumnya apakah masih relevan atau tidak untuk saat ini. Setelah rapat pleno selesai, hasilnya diajukan pada pimpinan untuk ditetapkan sebagai DES yang berlaku selama 6 bulan sebelum diterbitkan DES yang baru. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 10. Jelaskan mekanisme transaksi saham syariah, saham sesuai syariah. Transaksi saham syariah di Indonesia menggunakan SOTS atau Syariah Online Trading System. Ini adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Cara pembuatannya yaitu dengan cara yang pertama, membuka rekening efek syariah. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS. Akad yang digunakan pada saat membuka rekening adalah akad wakalah dengan penjelasan calon investor sebagai mewakil, sedangkan anggota bursa SOTS sebagai wakil calon investor tadi. Selain membuka rekening efek syariah, akan dibuatkan juga rekening dana nasabah atau RDN. Rekening ini adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Pemisahan dua rekening ini sangat sesuai dengan prinsip syariah, prinsip Islam, karena saham syariah dan uang adalah dua jenis objek yang berbeda. Uang adalah alat tukar dalam sebuah transaksi sehingga haram menjadi objek transaksi. Sedangkan saham syariah adalah produk investasi sehingga boleh menjadi objek transaksi. Sekian video saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.